Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di podcast horor malam Jumat. Di malam kali ini kita kembali lagi untuk membawakan cerita-cerita horor yang pastinya bakal membuat bulu kuduk kalian merinding. Kembali lagi di studio alam kita tercinta. Setelah kemarin kita pindah ke studio baru kita, sekarang kita balik ke studio alam kita. Bersama gue Joshua, Gue Epin, Gua Bewok. Gua Oce. gue Nici. dan kali ini kita akan membahas urban legend pocong. Langsung ya? Oke, di sini gua akan bacakan apa itu hantu pocong menurut sumber yang gua temukan di AI Google, teman-teman. Mitos pocong adalah kepercayaan bahwa pocong merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan. Mitos ini berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Nah, di sini gue bacain ya. Untuk asal-usul pocong itu, dia setelah 40 hari, jiwa orang yang meninggal akan tinggal di bumi. Jika ikatan kafan tidak dilepaskan, mayat akan bangkit dari kubur dan meminta bantuan orang. Nah sih, Agak apa? Lanjut. ada apa sih? Lanjut ya. Nah, kemunculan pocong ini ditandai dengan asap di kuburan. Asap tabunan. Asap tabunan. Ini asap nih. Ini kita ada dupa. Kasih tahu dulu dong. Apaan? Obat nyamuk. Obat nyamuk ya. Katanya mah. Biar nggak banyak. Oke, gue lanjut ya. Di sini ada perilaku pocong. Nah, mitosnya nih mengatakan bahwa pocong bergerak melayang-layang. Ada juga masyarakat meyakini pocong berpindah tempat dengan cara melompat-lompat karena kaki mereka diikat oleh kain kafan. Jadi melayang apa lompat? Suka-suka pocongnya. Menurut lo apa? Kalau kata gue sih mendingan dan valid yang kedua ya, loncat sih kata gue. Karena Kalau kan ada diikat. portal, Apa Nggak sih bisa. portal naon? Tapi kalau kita bahas salah satu, kembali lagi kita di, berarti kita lagi ada studio alam. Itu sambutan pertama, friendly kan? Kalau kita bahas pocong, ini kita berkaitan sama salah satu agama teman-teman kita ya, karena yang matinya khas banget dikafanin gitu kan. iya. Ya. Kayak gue nggak tahu ya, cuman ini soal hantu ini emang gue denger dari kecil teman-teman, bener-bener khas banget nih dengan kain kafannya, dengan lompat-lompatnya. Iya sih, Cuman gue pribadi belum pernah lihat sih. Lu pernah? banyak cerita sih. Paling dengar Dengar cerita-cerita orang cerita aja. sih. Kalau pocong belum. Sama bapak gue pernah cerita. Dulu waktu masih zaman pacaran, suka jalan-jalan malam kan. Di kebun. Enggak dong. Dulu emang belum sebanyak ini gedungnya di daerah deket sini lah. Terus waktu dia jalan, dia berdua sama mama papa gue masih pacaran ya. Di jalan, terus dia masuk ke jalan yang agak lebih sepi, terus dia nengok ke kiri, teralihkan gitu pandangannya. Pas nengok ke kiri, dia ngeliat kayak, kok ada putih-putih, terus dia stop. Mama papa gue stop, ngeliat dulu ke putih-putih, fokus. Jadi kata mama papa gue gini guys, pocong itu nggak lompat, jadi di sini tiba-tiba ting 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 ting. Flicker. Iya kayak gitu, teleport gitu, tiba-tiba lama-lama deket, langsung kabur mereka. Bener-bener kayak nggak expect banget, tiba-tiba kayak gitu. Iya, Cuman kalau mukanya tiba-tiba depan muka kan. mukanya nggak kelihatan, cuman bener-bener kayak nggak lompat sih. Kalau kata orang-orang kan lompat ya, cuman ini kayak ting Flicker ting. no cooldown. Kayaknya flicker sih. Nah itu cerita dari gue tuh. Lu pada ada nggak? Coba, Kanichi ada cerita gak? Kita dapat cerita guys. Oh kita dapat cerita nih. Iya, tada. Thank you tim PMJ udah cariin cerita buat Jadi kita. ini ada cerita kiriman dari pendengar. Kita sebut saja inisialnya AYP. Nah, dia ini bercerita pernah ketemu dengan pocong tuh 2 kali. Gitu. Jadi ceritanya yang pertama, ketika awal tahun 2000-an, waktu itu saya AYP ini masih kelas 5 SD. Waktu itu malam minggu seperti biasa, dia sama teman-temannya di kampung bermain petak umpet. Nah, kebiasaan tuh
malam-malam minta umpet nggak tuh? Diumpetin. Ada pikirannya. Nah, ketika teman dia itu lagi jaga, nah saya si AYP ini mencari tempat bersembunyi yang sekiranya teman saya sulit untuk menemukan saya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi di rumah kosong di pojok kampung. Anjir. Berarti ini kayaknya Diperti. desaan kali ya, kayaknya. Nah, ketika saya akan masuk dalam rumah kosong itu, saya melihat sesuatu berwarna putih berdiri dan bersinar bagaikan memancarkan aura dalam rumah itu. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa kalau itu adalah pocong, lalu spontan dia lari dan juga kabur dari rumah itu. Wow, jadi ini langsung berarti ya? Maksudnya langsung kelihatan gitu ya, masuk rumah Ada. langsung kelihatan berarti ya. Langsung Tapi ditongolin. ini dia memancarkan aura cahaya, Nah, apa? itu Aura aneh bersinar. itu sih. Enggak, itu Kenapa orang yang punya bersinar? rumah biasanya. Pocongnya pakai ini kali ya, lampu tumbler. Iya, dililitin di badannya gitu maksud lu kan? Nah, Makasih, Ce. makanya. Oke. Bilet. Oke. Ngaber, pocongnya ngaber. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu katanya itu si AYP ini ketemunya kemarin melihat pocong tuh tahun 2013. Lalu ketika dia mengunjungi rumah mantannya dia yang jaraknya kurang lebih 150 km dari Oh, jauh. rumah saya. Berarti Banget. jauh dong ini ya. Jauh, jauh. Berarti Bandung ya. ya mungkin kali ya. Antar desa kali, antar kota kali. Antar kota sih. Ya. LDR parah. Karena hari sudah malam, orang tua mantannya itu menawarkan dia untuk menginap di rumahnya. Waduh. Ya, dia kan Nggak baik-baik usah kemana-mana. daripada pulang malam bahaya. Iya, Ber. Iya. Musyawarah. Tuh. Bisa. Akhirnya si AYP pun ini menerima tawaran itu dengan pertimbangan hari sudah malam sehingga tidak aman untuk berkendara sejauh 150 km. Iyalah. Iya. Apalagi rumah mantannya ini harus melewati hutan jati sepanjang 30 km Wah, yang sepi. Jadi AYP khawatir kalau memaksa pulang bisa-bisa dibegal. Oh, berarti dia lebih ke takut kebegal takut ke ya. begal kali ya. 2013 itu berarti masih udah mulai-mulai ini kali ya. Aku masih cilik. Cilik. Ya, kayaknya gue masih SMP deh kayaknya. Gua berapa ya? 7 tahun. 8 tahun gua. Berarti SD. 8 Ya. 7 tahun gua. Oke. Umur segitu gua. Gue berapa ya? Sama lu mau. Oh sorry. Bikin marah ya guys. Nah, oke lanjut ya. Akhirnya si AYP ini tidur di kamar mantannya dan mantannya tidur di kamar adiknya. Bohong. Bohong. Lu lagi bercerita. Ya nggak tahu. Hanya Gua dia kalau jadi AYP tidur sama aku aja. nggak mungkin 2013 masih 2013 masih polos-polosnya ini belum kayak sekarang. Masih susah Iya. akses Iya. kayak gitu ya. Akses apaan? Maksudnya pikiran-pikiran yang nggak buruk, yang buruk-buruk itu masih jarang ya. Oh. Ya udah oke Oke, lanjut. Lanjut dong, Karinci. Ya. Terus sebenarnya sih pengen tuh baca. Sebenarnya sih pengennya bisa tidur bareng gitu hehehe. Tuh kan hehehe nggak tuh? Ini benar-benar kayak dia cerita banget ya. Oke lanjut. Saya pun masuk ke kamar mantan saya kemudian mematikan lampu dan menebakkan diri di kasur untuk tidur. Tetapi sudah beberapa menit kemudian saya tidak bisa tidur. Sudah memejamkan mata beberapa kali tapi tidak tidur juga. Hati malah tidak tenang. Nah, ketika saya membuka mata, betapa terkejutnya saya karena muncul sosok hantu pocong tinggi selangit-langit kamar dengan wajah yang hitam legam sedang berdiri tepat di samping saya. Saya pun berusaha untuk bangun dan kabur, apa daya badan saya kaku dan tidak dapat bergerak sama sekali, hanya bisa berteriak. Untung saja teriakan saya terdengar seisi rumah mantan saya sehingga mantan saya sekeluarga masuk ke kamar. Dan ajaibnya pocong tersebut langsung menghilang begitu saja ketika mantan saya dan sekeluarganya masuk ke kamar dan menghidupkan lampu. Sorry, gue potong. Lu inget gak? Host kita, teman kita pernah cerita juga nih tentang kayak Tentang gini. pocong. Nah, episode 2. Mirip-mirip ya. Di season pertama. Teman-teman kalau misalnya mau tahu langsung buka di episode kedua. Kalau nggak salah kedua ya. Season Season pertama. pertama. Season episode pertama. 2. Nah, itu teman kita namanya Raka cerita. Nah, dia cerita persis kayak gini nih. Lagi di kamar, Lanjut. lagi tidur. Nah, bukan pocong itu, mau pocong lari. Diikat. Nah, dia lagi tidur nih di kamar. Tiba-tiba pas bangun, di depannya dia persis ada orang lagi sholat waktu itu kan. Kalau Raka ya, dia kira itu neneknya, cuman lama-lama ya berbentuk pocong juga seperti ini, benar-benar tinggi. Nah, kalau ini dia
pas lagi tidur dia gelisah kan. Pas dia melek, tiba-tiba di sampingnya ada pocong gede tinggi banget, mata Ini 3 meter. Tapi kalau selangit ini, langit ini kacau. kalau gua posisi di kamar gua ya, ini POV kamar gua. Kasur gua, terus gua tidur menghadap langit. Terus gua guling kiri, guling kanan nggak bisa tidur. Terus baru pas gua melek, tada tinggi. Serius lu? Lah kalau misalkan POV-nya kayak gini, Iya, iya dong, POV iya kan, POV. di kamar Kanichi. Kamar gua tidur kiri, kanan kiri terus itu tinggi. Tada. Oh itu kacau sih. Terus dia bilang dia nggak bisa gerak kan? Iya. Yang face. Kayak ketindihan gitu ya. Bentar. Ini yang bagikan cerita, kita bilang terima kasih dulu dong. Iya, terima kasih Oke, ya. terima kasih AYP ya. Makasih ya, Yang AYP udah yang bangun cerita ya. AYP kan namanya tadi ya? Maaf. Iya, AYP, terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan punya cerita dikirim Boleh ya. Di-share nih di Instagram kita, DM aja di @podcast_horor_malam_jumat. Oke, lanjut. Nanti Oke, kita bacain lanjut dulu. dong. Senang. Lanjut. Set. Oke. Riak Gimana? dulu. Kalau tadi ya, kalau kayak lu ya, gue bisa jelasin secara logis. Apa? Gue pernah baca riset gue lupa di suatu platform sosial media, katanya gini, orang ketindihan atau perempuan itu bisa dijelaskan secara logis karena satu, orang itu kecapean. Ketika dia kecapean, badan dia masih sadar nih, tapi otak dia masih sadar tapi badannya dia udah kecapean, jadi dia udah nggak bisa untuk ngegerakin badannya sama sekali. Ngerti nggak Ngerti. maksud lu? Gua Nah, ngerti. si pocong ini mungkin adalah manifestasi dari pikirannya dia. Tapi kalau soal dia yang nggak bisa gerak, itu bisa dijelaskan secara logis. Namanya apa gitu, ada istilahnya. Itu kejadiannya ketika mata kalian atau otak kalian masih sadar, tapi badan kalian karena saking capeknya udah di posisi tertidur, udah posisi mati gitu loh. Maksudnya shutdown, nah kalau misalnya komputer gitulah, udah nggak bisa digerakin. Jadi yang sadar tuh masih kepala ke atas, badan udah nggak bisa gerak gitu. Jadi itu yang dinamakan rep-repan kalau secara logis ya. Itu bisa dibantah sih. Cuman kalau misalnya pocong tinggi gede gitu, gue belum tahu sih riset-riset kayak gitu. Maksudnya kayak gue nggak tahu tuh dari mana tuh asalnya. Tapi kalau misalkan menurut research yang dia bilang mungkin ya bisa ini gue menyambil kesimpulan dari Joshua ya, berarti kan logikanya adalah badan kita ini kan lagi capek banget nih. Otak badan kita capek, berarti yang udah tidur duluan kan badan kan, sedangkan otak itu masih bekerja. Ya dong. Tapi maksudnya kenapa bisa dimunculkan hal-hal yang mistis? Iya, maksudnya yang iya. itu maksudnya kayak entah pocong atau ada sosok bayangan hitam apa segala, ngerti nggak? Kenapa mesti itu yang ditunjukkan, Iya. ngerti nggak sih gitu? Tapi loh? kalau kayak gitu bisa dari pas di jalan nggak sih ke bawah? Nggak Ngikut? tahu. Kalau itu Karena gua- kita kecapean terus ada. Iya, apalagi kan jaraknya jauh kan. Iya, terus kan makhluk-makhluk itu kan sukanya ya sama energi yang Iya, lagi Nggak stabil, lagi low penat lah. heeh. kalau soal energi itu sih Nichiba tuh. ya. mbahmu. Dan konon katanya juga kalau misalnya badan kita lagi nge-freeze pada saat tiduran, itu hantu di depan muka kita. Mendekat Iya, mendekat. sampai di, maksudnya Bener-bener lu mendekat, dia langsung mendekat apa dari awal nih kita udah ngeliat dia nih nge-freeze nih. Terus dia mendekat ke Kenapa? kita nih. Jadi ketahan tuh sampai dia dekat Lo banget. tahu tiba-tiba dia nge-DM. apa? Halo kak, namaku Bira. Ini pas banget nih sekarang nih. Coba kasih tunjuk dong, bisa nggak? Terah. Aduh, nanti di zoom out deh, di zoom in. Halo kak, aku mau cerita. Namaku Bira. Saya mau cerita tentang pengalaman horor saya yang pernah bertemu atau saya temui waktu itu tentang pocica. Pocica. Jadi waktu itu saya lagi Pocong, rebahan di pica-pica. kamar. Posisinya saya sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba saya mencium bau busuk, entah dari mana asalnya, tetapi saya cari baunya. Singkat cerita, saat saya lagi nyari sumber baunya dari mana, saya terdiam melihat ke kamar, melihat kamar belakang rumah saya. Ada yang berdiri di pojokan tinggi dengan muka sangat gosong dan dibaluti kain kafan. Tapi sepertinya banyak tanah di badannya. Wow. Nggak bilas. Itu cerita segitu dong. Ya, singkat banget. Thank you Kabira. Kamu sangat mengisi. Tapi ini pas banget momennya ya. Iya, Pas maksudnya langsung loh. Langsung pas banget kita momen bahas pocong, ada yang share ke kita juga nih. Wow. Waduh. Dan momennya pas belakang kita pohon pisang. Iya, katanya mitosnya ya. Iya, Tapi biasanya Pocong suka Tapi berdiam maksudnya, di tapi kan pohon maksudnya pisang. nggak tahu ya kalau kalian sering nonton kayak konten kreator horor atau apa gitu yang bertebaran di maksudnya di yang lain-lain di gitu. media sosial. Ya media sosial yang lainnya maksudnya kan pasti ada tuh kayak entah pocong yang biasa, Mm-mm. entah Pocong merah. pocong merah. Oh, ada.
ada pocongnya hitam, entah katanya pocong Gue baru itu. tuh nonton tuh kemarin Ya pocong kan hitam. ada yang pocong. Sumpah styling ya. Maksudnya gimana ya, maksudnya gini, pocong apa ya, maksudnya hantu ini tuh maksudnya katanya dipakai juga untuk kayak ilmu hitam, ngerti nggak sih? Gitu-gitu yang kalau misalkan nggak tahu ya, entah santet atau apa sih, begitu gitulah pokoknya. Terus yang dimana katanya mungkin kali ya, kan kalau dulu kita kan sering ngebahas kayak skill ulti si hantu-hantu kayak ini. Si hantu ini kayaknya kenapa ya, setiap ketemu si pocong ini, orang yang dilihat itu pasti diem, ngerti nggak sih? Iya, Nggak bisa gerak. nge-freeze. Itu pasif kayaknya. Iya, entahlah itu skill 1 ulti apa-apa. Jadi maksudnya kayak Skill satunya Jangan semua dibawa ke game apa? iya, maksudnya ini biar nggak horor banget. Maksudnya ya kan? biar gampang ditangkap juga nih. Diklasifikasikan. Teman kita nih. Iya. Mungkin karena- teman-teman emang pada ngerti skill 1, skill 2 ulti, combo. Mungkin karena dia dijelasin makanya. mungkin karena diikat, jadi dia ngasih energi, kita nggak gerak. Iya. Oh, Gini, Bisa jadi. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya jatuh. Iya, Iya sih, transfer ya. iya, jadi maksudnya kan dia memberikan energi ya, maksudnya udah, ya ngerti nggak sih, maksudnya nggak bisa gerak gitu. Berarti itu skill 1. Bisa. Dia jalan terbang itu pasif. Ih, terbang apa jalan apa lompat? Jalan enggak sih Kalau kata nih, gua. pocong kan berdiri kan gitu ya. Kan berdiri tegak. 3 meter. Enggak, iya kan Iya. setingginya. Terus kalau dia kehilangan keseimbangan gimana? Jatuh. Iya. Enggak pocong. Tumbang. Tumbang terus Enakan jadi samsak kayak gitu, tinggi, enak pukulin dah. Apa? Tapi gue ngebayangin lagi kalau misalkan di rumah sakit Nah, ada pocong, iya. terus jatuh, suster di bawah kan ngesot. Ya, tadi bangunnya Siapa yang susah bangunin? dong. Siapa yang bangunin? Bangunin dong. Tolong dong. Nggak bisa, kan gue nggak bisa bangun. Bisa. Ngelihat kaki gua. Datang kuyang, bangunin dong, kan gue nggak punya tangan. Bagus. Tapi Sundal bolong. Berarti mereka nggak bisa saling membantu nih ya. Oh, mereka nggak 3 solid, itu nggak kan? bisa Oh, saling mereka nggak membantu. beda kalau bikin asosiasi Mereka nggak solid. hantu se-Indonesia susah juga tetap. Mereka nggak solid. Setan budek lewat. Dia ngeliat doang. Tahu. Iya. Terus dia begini. Gini. Tolong. Oh, dia nggak dengar. Dalam Nggak berarti denger, dia nggak denger. ngapain sih pada rame-rame anjing gitu kan dah mati ya. Kuyang lewat juga nggak bisa nolongin kuyang lewat. Iya, Pakai apa? pakai tangan. Pakai usus. Kalau dipegang ususnya beramburan jatuh. Terus kan katanya pocong harus dibuka kan? Ini Iya, talinya. itu katanya. Iya. Tali. Iya tuh gue masih Itu gimana rancu sih? tuh. Gue masih bingung Iya, deh kalau itu itu dia. dah. Gue juga nggak tahu. Katanya. pocong Katanya itu kalau harus misalnya dibuka. pas lu meninggal tapi lupa diikat jadi pocong. Enggak. Eh lupa dilepas. Kan nggak tahu ya. Ini kalau gue baca dari sini nih, tadi katanya nih kan, Hmm. katanya itu dia bakal gentayangan atau apa itu karena pengen minta dilepas. Dilepas tali. Berarti talinya. posisinya ketika dikubur Lupa dilepas. kan Kan dia lupa dilepas. Iya, itu kayaknya. Jadi maksudnya mungkin kayaknya ketika belum dikuburkan kan diikat tuh. Nanti mungkin pas sampai di maksudnya di kuburan, di dalam kuburan mungkin dia Iya. harus dilepas. Ngerti nggak, jadi kayak dibuka gitu loh, ngerti nggak sih harusnya. Nah, mungkin kalau ada yang lupa dibuka ya itu baru gentayangan. Terus kan ini ya pocong. Misalnya dikuburin kan kuburan. Ini sebelum kita ngelepas kan kita pasti ngeliat dong. Ya. Ngeliat nih ngelepas. Pas dibuka upin. Satu dong rambutnya. Ya goblok. Dibukanya bukan. Tapi itu cuma Upin. Satu dong begini. Gimana sih rambutnya? Siput aja. Tapi bisa setinggi 3 meter tuh. Jangan-jangan dia rame tuh sebenarnya tuh bertumpuk tapi jadi kayak mau panjat Numpuk pinang. ya? Iya. Jadi Kalau satu. nggak meninggal pas lagi panjat pinang. Ya Enggak, goblok 3 meter. Kain kafannya panjang, terus orangnya di dalam tuh numpuk. Oh masih Oh, itu. Iya, masuk barengan. include nyatanya gitu include. Ini berasa kayak baru 3 in 1. Iya, barongsai. Liong. Berarti kalau pocong 3 meter kuburannya panjang 3 meter ya? Agak sih Nggak kalau tahu gua sih kalau itu. kata gua sih itu skill sih. Tukang gali kubur gak ogah. Hmm. Macul 3 meter capek anjing. Bayaran UMR mah kagak Ya kan, ngapa. ya kan dikuburnya begini, bukan begini, Pin. Ya tapi tetap capek gak lu 3 meter panjang banget. Belum dalam ya. Tapi kenapa dia senang di pohon pisang? Nih, Nyender kali, nyender. Biasanya di dalamnya katanya. Di dalam. Emang muat. Nggak tahu sih, Katanya gue sih, sih, katanya kan gue pohon pisang kan. denger sih gitu. Pohon pisang kan katanya identik dengan pocica kan. Iya benar. Kalau gua kuntilanak bambu kan. Enggak juga sih. Iya pokoknya. Pohon-pohon geda. pohon-pohon gede. Nah Pocong makanya ada? teman-teman jangan takut sama pocong. Gak semua pocong serem. Ada. Mau lihat contohnya? Tada.
Mana? Serem nggak? Kagak kan? Ini bukan dia yang ngejar kita, kita yang ngejar dia itu mah. Gue juga nggak mau sih. Joshua sih. Joshua. Gue yang ngejar ngapa? Gue tangkap. Tapi Pocong gede ya. pocong nih kalau lagi war nih dia bisa role apa tuh? Fighter, assassin, Ya apa? ampun, dibahas ke game lagi. Enggak, dia tank sih kata gue mah. Enggak Yang lah. gimana? 3 meter. Assassin lah. Enggak. Jungler dia. Kata gue Gini, MM. Muter-muter. Emang gimana nih? Nimpuk apa nih? Enggak. MM. Yang gue tahu nih ya teman-teman, dia tuh ada, maksudnya ada skill nih. Dia ngeludah. Oh iya, ngeludah. Dia Betul, ngeludah. katanya iya, katanya Kayak pocong hewan bisa apa? ngeludah. Iya gitu. Hewan apa? Cuk. Iya. Obat anjing. Sorry deh, sorry. Dia bau dong. Cuy gimana cuy? Udah. Bibirnya baju kan? Tunggu disamperin lah. Begitu yang gue tahu sih gitu ya. Gue sempat juga dengar cerita ada orang yang kena ludah pocong itu gitu loh. Efeknya apa tuh? Dia, gue lihat di podcast juga, ada di YouTube. Dia tuh kesaksiannya dia diludahin pocong dan diludahinnya di belakang sini, tengkuk ya ini namanya. Ya di tengkuk sini Daki. tuh dia bukan daki. Dia kan diludahin ya. Dia jadi kayak luka bakar, lu tau gak? Nah gue lihat Melepuh. iya waktu itu posisinya dia udah agak lama nih dari kejadiannya, udah setahun lebih kayaknya deh kalau nggak salah. Dia masih basah gitu loh lukanya, luka bakar yang masih basah, kayak baru buat kejadian lah, kayak baru diobatin gitu. Gitu sih yang gue tahu ya, skill pocong yang lainnya itu dia bisa ngeludah tuh. Tapi pocong bisa dipakai buat ngambil duit orang nggak? Katanya pocong juga bisa ini jadi penglaris. Bukan. Oh iya bisa penglaris. Bisa. Iya bisa talinya itu. Katanya talinya itu juga bisa, orang bisa kalau Iya. sembarang pakai itu bisa Tali pocongnya atau Iya. kain kafannya. atau kayak Gua apa. tahu. Tapi kan kadang ada orang tuh Tapi di sini ngirim coba deh. Jangan deh. Takut. apa? Ya pokoknya nggak, maksudnya ada beberapa oknum Iya, yang oknum. maksudnya oknum yang inilah, biasanya tuh kalau misalkan kita lagi iseng-iseng atau apa segala macem, anggaplah kayak ada ruko atau apa gitu ramai, terus tiba-tiba kayak ada di pojokan gitu biasanya. Iya itu Itu yang disebut ada kain penglaris. kain kafan atau enggak ya, dikasih talinya sama dalamnya ada bisa tanah ya, tanah Iya, kuburan. misalnya Iya. tuh kain kafan bentuk kotak, terus isinya diisi tanah, terus tanah kuburan. Iya, Terus ditaruh di diikat. pojok, Iya, tempat apa-apa. usaha dia gitu ya. Tapi berarti pertanyaan gue, dia bisa ngambil duit orang nggak? Enggak dong. Oh, nggak bisa. Kayaknya sih enggak deh. Gue Dia beda request sama developer tolong tambahin skill pocong bisa nyolong duit orang. nggak bisa dong. Tapi gue ada itu rencana. itu berarti lu mengambil posisinya tuyul. Iya. Nah, gue collabin nih tuyul, babi ngepet sama pocong gue collabin nih. Nah, Nggak bisa. kan negara kita lagi butuh duit nih kan. Tuyul lomba bingkai lagi satu. Kagak. Kayak retail. Naik dong. Naik. Nggak, kan duit kita negara kita lagi butuh duit kan. Udah dibalikin. Udah balikin. Udah. Baca berita ya. Ya oke. Kalau lagi butuh duit, kalau nih, ini gue saran mistis gue ya buat kalau ada staf sus negara yang denger ini, maksudnya kalau butuh saran-saran gaib nih ya, lu kumpulin aja nih babi ngepet, tuyul, sama pocong, 10 babi ngepet di depan bank Swiss juga kayak kita dapat duit masuk ke negara kita. Bener gak? Jadi kenapa Indonesia kan lagi kekurangan uang? Kenapa nggak ngelakuin? Jangan itu haram. Jangan. Itu haram. Haram. Ntar Oh, Orang-orang pada minum haram nggak? kalau tidak memabukkan. nah tapi kalau itu kan gaib kan haram. Ini yang logis. Kalau mau logis kan negara kita berapa rakyatnya? 280 juta ya? Lebih dari satu. Satu rakyat nih. Kalau kita punya 280 juta. Kamu ya. Kalau kita punya 280 juta rakyat ya, satu orang suruh live TikTok, satu orang give singa, kayak kita. Bisa. Tapi siapa yang nge-give? Iya, Saling siapa yang give nge-give? sama aja dong. Target kita orang luar. Kalau nyampe keluar. Marketnya orang luar ya. Tapi skill pocong lompat kayak apa? Kayak skill Gatot Pak Kaca. Iya. Ultinya lompat tinggi. Pertama dia di depan kita. Nggak, biar teman-teman kita tahu. loncat. Jangan jatuh depan kita. Maksudnya ganti lah. Ya gimana kita Nggak, main biar tim game? PHMJ kita nanti ngerekam skill Gatot Kaca lompat dan kita kasih lihat. Iya, tapi ilustrasinya bukan Gatot yang loncat ya, pocong tuh. Loncat depan Mia. Lalu mah bikin kerjaan editor. Informasi lagi. Informasi lagi. Apa tuh? Pohon pisang kenapa dikaitkan dengan pocong? Karena sering digunakan sebagai alas saat memandikan jenazah dan karena lingkungannya yang lembab juga. Jadi iya benar. kalau saat memandikan jenazah biasanya alasnya tuh mungkin Daun pisang. Daun pisang. atau enggak itu sebagai alasnya. Debong. Itu energi.
energinya berarti. Transfer energi. Tapi itu gua nggak tahu ya yang Berarti gua kalau lihat Kekuatan dari sih dalam. Enggak. Mau bikin getek. Bikin getek Nggak, dulu. gue lagi mikir sama dia. Ah. Pohon pisang, alasnya, pocong katanya kenapa sering di pohon pisang? Karena pohon pisang dijadikan alas sebagai boneka jenazah. Jadi kalau misalkan nanti kuntilanak, berarti alasnya pohon bambu, Ngapa? bikin getek. bikin getek. Yang katanya kuntilanak banyak kan di pohon bambu. Iya, enggak maksudnya terus kalau pocong di pohon pisang liwetan. Itu apa ya? Iya liwetan jadi apa namanya? Apa sih? Apa? Nasi bakar. Liwet. Nasi bakar Nasi bisa. bakar bisa. Lontong. Lontong Ya, bisa. itu hantu lontong sih biasanya. Iya, Iya. bisa sebut lontong ya. Cuman gua kagak pernah lihat sih. Tapi Tapi kagak lu- mau juga gua. Kadang Dan lu biasanya kalau gue sih misalnya lihat nggak lihat sih gue nggak tahu. Pokoknya biasanya sih kadang-kadang samar kalau misalkan kita lagi misalnya kayak kalau misalkan si makhluk ini muncul di antara pohon pisang tuh biasanya agak-agak samar, ngerti nggak? Kayak gini nih kan belakangnya Coba pohon kita pisang nengok nih. belakang dulu. Set, ya kan tiba-tiba ada Di samar habis gitu. padam. Itu Dikit. biasanya samarnya kayak gitu. tapi ngeri nih dari belakang tiba-tiba kita diludahin. Nundahin Dan balik. tiba-tiba mereka mau berkumpul ngomongin kita ya gitu. Di sini. Gue lari. Lah, Lari. masuk konten kita. Ya gue lari ituan doang. Duit nih. Oh manggil. Hah? Enggak. Manggil siapa? Tadi di bang. Aduh, nih pocong gimana? Jadi Intinya nggak usah takut lah, karena ada yang tadi Iya. kita tunjukin. apa itu? Pocong geda. Pocong gede. Geda, geda. Oh. Teman-teman, jadi teman-teman harus lihat itu pocong gede. Udah tadi ditunjukin. Iya, Kenapa? pokoknya harus lihat lagi. Pasti nggak bakal bisa lepas, coy. Itu lu nge-freeze itu lu. Itu lo sama Nge-freeze, Joshua kan? nih. Itu skill yang apa ya? Lu lihat di HP pun lu nge-freeze gitu. Lu kayak bahkan lu Aurora. zoom. Tim Pak MJ. Terima kasih untuk waktunya. Teman-teman, terima kasih udah menonton. Oke teman-teman, sekarang karena episode spesial paling ngomongin berani. pocong dan mumpung di belakang kita pohon pisang semua di studio alam kita bakal jalan bawa dupa kita ke belakang. Yang ngomong duluan paling depan. Dan yang duluan itu yang Yang- pasti kameramen dong, kan dia ini ke Lah, belakang. kita pegang HP lah. Ya enggak? Apa-apaan nih nggak ada di Ya, dalam Ini nggak ada, skrip nggak nih. ada skrip ya. Nggak ada Jujur ini nggak ada di skrip, Nih, teman-teman. Ini gimana nih ya? Saya juga iya. kaget sih sebenarnya. Ini gremet-gremet saya nih ya. Manajer saya yang perempuan udah gini-gini kok. Udah habis waktunya. Yaudah yuk. Mana HP? Ini gua Ayo, bawa mic. langsung satu. Halo mama. Mama. Bunda. Kita bawa ini. Dups. Ganti-gantian, berdua-berdua kan? Nih, lihat. Berarti Joshua Ah. sendiri. Dups. Ayo kita Nih, pohon pisang bapaan nih. Nah, bapak gua. Ini hati-hati nih dipukulin nih sampai rubuh. Salam dari Binjai. Pegang dulu. Gue mau salam dari Binjai. Ini POV. Ini kita mau kemana Ger? Kasih tahu, kita mau mencoba masuk Ini ke. kita lagi Kok jadi gue yang depan, lu yang depan lah pada. kita lagi room tour kita. Kan lu yang bawa ke lentera ya? Depan lah. Tadi Gua pengen gua video ini nih. Kalau nggak ada ininya, sini gua yang bawa lentera. Oke, gitu. Ya, gitu dong. Kiri kita ada apa? Gelap banget. Singkong. Emang gelap. Ini teman-teman jadi tahu ya belakang studio alam kita gimana nih. Jadi gimana kita ngerasain feel yang berubah-ubah. Kita nggak Gua juga depan, soalnya gua POV muka kita. gimmick kan guys? Nggak kelihatan. ada tuh. lagi apa, flash, Nggak kelihatan tuh flash. Itu emang kamera depan. Iya depan dia. Flash nyalain Flash ini. nggak ada. Oh iya, flash. Ah, Yuk. kurang terang. guys. Jadi kita mau cerita dulu. Tadi sebelum kita datang ke sini, Zoom out. Zoom in. di depan kita ini tadi Tabunan asap. iya ada tabunan asap dan setelah sebelum kita apa namanya? Take api ini nyala. Enggak, sebelumnya mati malah. Iya, mati dan berasap. Ah. Dan nggak ada orang sih di sini. Samperin sini. Bilang aja ke belakang. Tadi Ini- apinya gede banget guys. Tadi apinya gede. Wah, ada batu nih, guys. Hati-hati ya. Apinya gede banget. Nah tuh lihat sekeliling ini ada pohon besar banget nih. Ini pohon aren. Oh aren. Ini pohon aren. Nah, tadi kita nggak bakar apa-apa. Kita nggak Iya. gini. Kita cuma Sama baranya masih ada.
Tuh, ini ada Ya, dan lama-lama ini ada bangku, ada pohon pisang. Udah segitu aja ya guys. Nah, nih ada kantong-kantong sampah nih. Kita ngasih tahu nih menjelaskan bagaimana studio alam kita. Maaf ya guys. Studio kita jelek. Jadi gimana Kita emang benar-benar Alam alam. alam sih. Ya, kita nggak gimmick dong, kita kasih yang terbaik ke penonton. Ini kalau misalnya kita ngomongin pocong di pohon pisang, kita ke pohon pisang. Real. kayaknya kita ditinggalin mesin PNJ. Sepertinya. No fake, Cok. Mereka baik. Kita disuruh uji nyali kan. Oh, rokok dulu kan? Duluan. Biasanya Gimana kan Ici? kalau 3 meter atau 3 meter taman. Standar ya. Standar ya. Standar, Standar pabrik ya. standar kiri ya. Ini ada yang 3 meter udah kayaknya nih, yang tengah nih. 3 nih. 3 nih kataku mau yang ini nih. 3 meter nih. Bulu kuduk gue, lihat. Bulu buduk kali. Aman, guys. Ternyata Oke. Nah, teman-teman. mana satu lagi host kita? Dia kesenangan ini sama dia. Nyangkut dah. Main tadi ada. Nah nih, C. Gua lagi cemen-cemenin. Langsung aja. Woi, ngerokok tuh. Bau Langsung banget. aja. Ngeri. Oke teman-teman, itu tadi ya kita udah room tour, anjay room tour. Pokoknya ini area studio alam kita, ini episode spesial lah buat kalian ya. Ya kalian bisa lihat sendiri pocong berdiam di pohon pisang katanya. Oke, untuk teman-teman terima kasih ya sudah menonton nih episode spesial. Teman-teman jangan lupa kalau ada cerita kalian atau kalian pernah mengalami kejadian horor atau gimana, kalian bisa cerita di Instagram kita di @podcasthorormalamjumat. Kalian juga bisa nonton kita di YouTube, di TikTok, YouTube dengan nama Podcast Horor Malam Jumat, TikTok Podcast Horor Malam Jumat OFC. Teman-teman juga bisa dengerin kita di Spotify dan Noise. Nah itu pokoknya jangan lupa kalian di subscribe, di follow. Pokoknya harus dah, wajib biar kalian bisa tahu episode baru yang kita udah launching ya. Yoi, TikTok juga wajib di repost guys sih. Biar teman-teman kalian, keluarga besar kalian, kakek nenek kalian, cucu cicit kalian semua nonton PHMJ ya nggak? Oke teman-teman, Harus banget di follow. ya itu ya. Udah cukup ya. Nah, ada yang lupa. Satu lagi. Oh ya, satu lagi. Kita juga nggak sering sih kayak. Sekarang kita ada TikTok ya apa? live. Live. Kita kadang ada live TikTok. Kita jualan di situ, guys. Jualan. Kita jualan Jualan dupa. jualan kita di situ, guys. Jualan nyali sih lebih tepatnya. Kita di TikTok live itu biasanya challenge. Nah, kalian kalau sawer kita singa, dia bakal joget. nah, Iya, kalau nih. kalian sawer kita Artis. paus, Dia bakal tiduran. Gerard bakal tidur Cosplay dugong di kuburan. nah, Ya. kemarin ada yang sawer kita topi, dia joget di kuburan. Pargo. Argoy. Nah, Gue takut banget. kalau Gua doang, teman-teman mau teman-teman. challenge yang lebih gila lagi, jangan lupa join live kita. Kita akan repost kita akan post status di Instagram di mana-mana kalau kita bakal live. Biasanya kita start jam 10 ya. Jam 10 Biar malam. ambience lebih dapat. Ya nggak? Kadang kita nggak challenge gitu doang. Kadang kita cerita horor, cerita percintaan kali kalau ada. Komedi, pokoknya Komedi. nggak cuman horor lah PHMG ini. Kita coba untuk alroll nih untuk teman-teman yang penasaran sama kita. Gitu. Jangan lupa join ya guys. Tap layar sampai 10K supaya kita bisa Joget bareng. Lu joget bareng. Lu pulang. Lu pulang. Oke. Oke. PHMJ Merinding bareng-bareng. Dah.